Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Pertama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Dan tidak lupa pula kita sampaikan selawat beserta salam kepada Nabi besar kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Aulia Syaputri dari kelompok 5 yang akan menjelaskan materi kelima, yaitu iman kepada kitab Allah, yang diampu oleh Bapak dosen Dr. Iwan Agus Supriyono, MPD. Saya akan menjelaskan tentang iman kepada kitab Allah, di mana materi pertamanya yaitu pengertian iman kepada kitab Allah, yang kedua perbedaan kitab dan suhuf, yang ketiga nama-nama kitab dan rasul penerimanya, dan yang keempat fungsi dan hikmah beriman kepada kitab Allah. Baiklah, saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu pengertian iman kepada kitab Allah. Kitab yaitu wahyu yang dibukukan, sedangkan iman ialah keyakinan dan kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat, rasul, dan kitabnya. Jadi iman kepada kitab Allah ialah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitabnya kepada rasulnya untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia yang dijadikan pedoman hidup untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Saya akan menjelaskan tentang kitab dan suhuf. Kitab ialah kumpulan firman Allah yang diwahyukan kepada rasulnya. Sedangkan yang dimaksud dengan suhuf adalah lembaran-lembaran yang berisi kumpulan wahyu Allah yang diberikan kepada rasulnya untuk disampaikan kepada umat manusia. Persamaan kitab dan suhuf ialah kitab dan suhuf sama-sama wahyu dari Allah. Perbedaannya ialah isi kitab lebih lengkap dari suhuf, dan kitab dibukukan sedangkan suhuf tidak dibukukan. Materi ketiga yaitu nama-nama kitab dan rasul penerimanya. Yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam di Bukit Tursina, tepatnya di Mesir, pada abad ke-12 sebelum Masehi. Pokok ajaran kitab Taurat ini menjelaskan tentang akidah, ajaran tauhid, dan hukum-hukum syariat yang dikenal dengan 10 perintah Tuhan. Yang pertama yaitu kewajiban meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, larangan menyembah berhala atau patung. Yang ketiga, larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. Yang keempat, perintah mensucikan hari Sabtu. Yang kelima, kewajiban menghormati kedua orang tua. Yang keenam, larangan membunuh sesama manusia. Yang ketujuh, larangan berbuat zina. Yang kedelapan, larangan mencuri. Yang kesembilan, larangan menjadi saksi palsu. Dan yang kesepuluh, larangan mengambil hak orang lain. Kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam di Yerusalem, tepatnya di Israel, sekitar abad 10 sebelum Masehi. Bahasa tulisan Nabi Daud sendiri menggunakan bahasa Kipti. Pokok ajaran kitab Zabur berisi tentang zikir, nasihat, dan hikmah yang tidak memuat hukum-hukum syariat. Yang ketiga, kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam di Yerusalem sekitar abad 1 Masehi dalam bahasa dan tulisan Ibrani. Pokok ajaran kitab Injil sama dengan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, tetapi sebagian menghapus hukum-hukum yang terdapat dalam kitab Taurat yang tidak sesuai dengan zaman itu, sehingga kitab Injil yang asli tidak diketahui lagi. Yang terakhir yaitu kitab suci Al-Quran. Kitab suci Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di Mekah dan Madinah sekitar abad 6 Masehi, yang menggunakan bahasa dan tulisan bangsa Arab. Pokok ajaran kitab suci Al-Quran berisi tentang akidah, tauhid, hukum-hukum syariat dan muamalat. Sebagian isinya menghapus hukum-hukum syariat yang terdapat dalam kitab-kitab terdahulu. Al-Quran diturunkan, maka kitab-kitab sebelumnya tidak berlaku lagi. Sedangkan kitab suci Al-Quran masih terjaga kesuciannya hingga hari kiamat, sebab Allah menjamin keasliannya. Firman Allah dalam Quran Surat Al-Hijr ayat 9,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Shadaqallahul azim. Yang artinya ialah sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami pula lah yang memeliharanya. Hikmah beriman kepada kitab Allah. Yang pertama ialah meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengutus para rasul untuk menyampaikan risalahnya. Yang kedua, hidup manusia menjadi tertata karena adanya hukum yang bersumber pada kitab suci. Yang ketiga, termotivasi untuk beribadah dan menjalankan kewajiban-kewajiban agama seperti yang tertuang di dalam kitab suci. Yang keempat, menumbuhkan sikap optimis karena telah dikaruniai pedoman hidup dari Allah untuk meraih kesuksesan baik di dunia dan akhirat. Jadi kesimpulannya ialah iman kepada kitab Allah yaitu mengakui, mempercayai, dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasul-Nya untuk disampaikan kepada umat manusia yang dijadikan pedoman hidup baik di dunia dan akhirat. Mengimani kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala wajib hukumnya. Mengingkari salah satu kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala sama saja mengingkari seluruh kitab-kitab Allah dan mengingkari para rasulnya, malaikat, dan mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Maka dari itu, kita diwajibkan untuk beriman kepada kitab Allah. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.